nutoran apang pedang ane madanaja dora prawarti catur marati apa tepa prawarti amarti beda beda bancakannya ando sami kaperatamo arjawaba ngatepin uji Om Swastiastu. Pemirsa TVRI dan umat sedharma dimanapun Anda berada, senang sekali saya Nyoman Pradnya Nugraha bisa hadir kembali menjumpai Anda dalam program Mimbar Agama Hindu. Bersama-sama sudah kita saksikan kerawitan yang menyajikan sekegeguntangan Banjar Mertesari dan juga sudah menyajikan kerawitan yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini yaitu Prawarti Marga dan Niwarti Marga. Bersama dengan Ida Pandita Dharma Putra Paseban, kita akan membincangkan topik pada kesempatan kali ini. Jangan kemana-mana, tetap di TVRI Saluran Pemersatu Bangsa, kami kembali. Om Swastiastu. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada dan umat sedharma, tentunya senang sekali saya Nyoman Pradnya Nugraha bisa hadir kembali menjumpai Anda dalam program Mimbar Agama Hindu edisi hari ini. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang terkait dengan topik yaitu Niwarti Marga dan juga Prawarti Marga. Dan untuk membincangkan mengenai topik ini, sudah hadir di sebelah kanan saya pada kesempatan kali ini ada Ratu Ida Pandita Dharma Putra Paseban. Kahajeng, Ratu. Sehat hari ini? Sehat. Selalu sehat. Bertemu kembali minggu ini. Dan di sebelah kanan beliau ada Bapak Wayan Redita dan juga Ibu Heni Suryani. Rahajeng. Sehat hari ini? Sehat. Sudah bersiap juga untuk menyimak apa yang akan disampaikan oleh Ratu Pandita pada kesempatan kali ini. Dan untuk Anda juga pemirsa TVRI dan umat sedharma, seperti yang sudah saya sampaikan, topik terkait Niwarti Marga dan juga Prawarti Marga. Nah niki atuh langsung saja ke topik kita. Tapi sebenarnya definisi dari Niwarti Marga dan juga Prawarti Marga itu sendiri. Silakan. Om Swastiastu, pemirsa televisi yang berbahagia dan umat Hindu yang budiman. Pada kesempatan ini tadi Pak Nyoman menyampaikan bahwa apa sebenarnya definisi mengenai Prawarti Marga dan Niwarti Marga itu. Jadi
yang dimaksud dengan Prawerti Marga dan Niwerti Marga ini adalah merupakan suatu cara bagaimana mewujudkan umat Hindu untuk berbakti, untuk mendekatkan diri dengan ide Sang Hyang Widiwasa dengan melalui yadnya, tape, dan kirti. Nah, itu yang disebut dengan Prawerti Marga. Sedangkan yang dimaksud dengan Niwerti Marga itu adalah merupakan suatu perwujudan bakti terhadap ide Sang Hyang Widiwasa dengan tekun, tenang, bahagia, dan gembira melalui pelaksanaan yoga dan meditasi. Nah, sehingga antara Prawerti Marga dan Niwerti Marga itu adalah merupakan suatu jalan yang ditempuh dalam mendekatkan diri dengan ide Sang Hyang Widiwasa dengan tekun, bahagia, tenang, sehingga dengan waktu-waktu tentu dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, jika umat Hindu dimanapun berada, baik Prawerti Marga maupun Niwerti Marga itu adalah sama-sama untuk mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwasa, tetapi penekanannya itu ada pada Prawerti Marga itu adalah ada pada tape. Yang kedua ada pada yadnya. Yang ketiga ada pada kirti. Jadi baik tape, yadnya, dan kirti ini adalah merupakan suatu simbol pendekatan diri kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Sedangkan Niwerti Marga itu juga pendekatan diri dengan ide Sang Hyang Widiwasa dengan tekun dan berbakti dan dengan waktu yang penuh dengan kegembiraan melalui pelaksanaannya melalui yoga dan meditasi. Nah, ini Ratu Pandita berikutnya. Nah, dari kedua jalan yang Ratu Pandita sebutkan tadi, sebenarnya mana yang bisa dikatakan lebih baik? Ya. Oke, Om Swastiastu. Ini juga merupakan suatu pertanyaan yang luar biasa. Di antara Prawerti Marga dan Niwerti Marga, mana yang dikatakan yang paling baik? Betul. Kembali kita berbicara. Di dalam Bhagavad Gita 4 menyampaikan bahwa dengan cara apapun Anda mendekatiku, aku akan terima. Dan di sana tidak ada pilih kasih dan tidak ada perbedaan, sehingga semuanya itu bisa diterima dengan baik tanpa ada unsur perbedaan. Jadi antara Prawerti dengan Niwerti Marga itu tidak ada yang paling. Jadi semuanya sama. Tidak ada yang saya paling saya, saya paling saya, tidak ada. Tidak ada yang mengatakan itu. Dengan cara yang manapun beliau itu bisa diterima dengan baik dan tidak ada pilih kasih. Itu tertuang di dalam Bhagavad Gita 4 yang disampaikan seperti itu. Nah, ini mungkin dari Bapak atau Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait dengan yang disampaikan oleh Ratu Pandita tadi. Silakan dari Bapak terlebih dahulu. Ya, silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang mau bertanya kepada Ratu Pandita Ya. dengan masalah kehinduan yang ada perbedaan di masyarakat luas. Nah, tolong jelaskan yang dimaksud kehinduan itu. Bisa dijelaskan? Ya, baik. Terima kasih Pak Wayan, Pak Hike. Nah, mungkin Ratu Pandita silakan dijawab seperti apa sebenarnya pemahamannya. Silakan. Nggih, Om Swastiastu. Malih Ratu menjawab pertanyaannya juga. Memang sekarang yang muncul di masyarakat sekarang kita ini seperti itu, Pak Wayan. Jadi bahwa menurut pandangan kita, saya ini paling Hindu. Nah, tetapi di dalam pelaksanaannya, tadi disampaikan di dalam Bhagavad Gita 4, di situ disampaikan bahwa dengan cara apapun Anda menujuku, aku akan terima. Tidak ada perbedaan, tidak ada pilih kasih. Nah, sehingga dengan demikian itu di dalam ajaran, apalagi tadi tertuang di dalam Prawerti dan Niwerti Marga itu tidak ada yang paling, tidak ada yang paling. Karena semuanya itu bisa diterima dengan baik. Dengan catatan kembali kepada keheningan itu sendiri, kegembiraan itu sendiri, ketenangan itu sendiri,
dan dalam kata sederhananya itu adalah dengan hati yang labde karyo itu sendiri. Nah sehingga dengan Pak Wayan, tidak ada dalam hal ini di dalam ajaran agama itu, aduh saya paling Hindu, tidak ada. Itu sudah beri kebebasan tertuang di dalam ajaran Weda itu sudah menyebutkan dengan cara apapun Pak Wayan itu menyembah kepadaku, dengan cara apa saja jalan yang menuju padaku aku akan bisa terima. Nah sehingga dengan demikian jalan itu bisa disebut dengan baik Prawarti Marga maupun Nimberti Warga itu sama-sama untuk dapat melaksanakan dengan baik saja. Tetapi kembali dengan tata cara, caranya mungkin yang berbeda-beda. Saya kira gitu Pak Nyoman. Kalau tujuannya pasti memang ingin mendekatkan diri, baikkah itu memang dianggap sebagai yang paling Hindu maupun tidak, cara apapun diterima, jadi memang welcome aja, apa aja boleh begitu ya Ratu Pranda ya. Ya pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, senang sekali ini ya sudah diperbincangkan tadi mengenai Prawarti dan juga Niwarti dan sudah disampaikan tadi bahwa banyak sekali yang akan kita masih bincangkan. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali tetap di TVRI saluran Pemersatu Bangsa, kami kembali. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada dan umat sedharma masih dalam program Mimbar Agama Hindu dan kita masih membincangkan topik mengenai Prawarti Marga dan juga Niwarti Marga. Nah berikutnya saya punya pertanyaan ya Ratu Pandita terkait dengan pelaksanaan yadnya. Kalau misalkan kita berbicara mengenai cara mendekatkan diri, ada Prawarti dan juga Niwarti, tentunya dua acara ini pun tidak lepas dari yang namanya yadnya. Mungkin mohon pencerahannya Ratu Pandita terkait dengan yadnya itu sendiri, silakan. Om Swastiastu. Secara umum pelaksanaan yadnya itu memang ada yang disebut dengan panca yadnya. Jadi terkait dengan panca yadnya itu sudah ada yang disebut dengan nitya karma. Jadi ada yang disebut dengan nitya karma itu artinya kita melaksanakan yadnya itu setiap hari sama kayak seperti kita bertrisaniya itu. Tetapi ada juga memang melaksanakan yadnya itu dengan waktu berkala dan ada juga dengan melaksanakan upacara dengan upacara yadnya dan lain sebagainya. Dan ada juga yadnya dilakukan yang disebut dengan yadnya sesa. Jadi yadnya sesa ini pada umumnya dilaksanakan setelah selesai memasak. Nah setelah selesai memasak, jadi kita melaksanakan yadnya sesa ini atau persembahan ini, setelah itu baru kita bisa makan bersama-sama. Pak Nyoman, dan ini sudah sangat mentradisi sekali pada umat kita di Bali, dimanapun umat Hindu ada berada. Sebelum kita melaksanakan yadnya sesa atau yadnya seban ini, belum ada keluarga-keluarga kita yang berani makan duluan. Karena kalau kita belum melaksanakan yadnya itu, kalau kita makan, itu dikategorikan itu sangat kita berdosa. Kalau kita memakan makanan kita itu sendiri. Dan ini berikutnya mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan dari Ibu, oke silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kita sudah mengenal kirti nih, sebenarnya wujud kirti dalam masyarakat tuh apa ya? Gitu, mohon pencerahannya. Ratu Pandita, tadi Ibu Heni sudah bertanya terkait dengan bagaimana wujud dari pelaksanaan kirti di masyarakat. Nah ini mungkin Ratu Pandita bisa memberikan pencerahan, silakan. Om Swastiastu, Pak Nyoman, Bu Heni, Pak Wayan. Ini kembali lagi suatu pertanyaan yang sangat sederhana, tapi memang agak sulit dimengerti. Justru tidak sulit mengerti karena memang kita jarang memahami apa sebenarnya kirti itu. Nah, kirti itu adalah merupakan satu pengabdian. Dalam pengabdian ini bagaimana pengabdian itu diwujudkan di dalam pelaksanaan di masyarakat. Salah satu contoh umpamanya, kalau kita mendirikan umpamanya tempat ibadah. Salah satu contoh itu, kita mendirikan tempat ibadah. Nah, terus kita memberikan punya kepada orang suci. Apakah kita umat Hindu sini sudah pernah melaksanakan punya kepada orang-orang suci? Dalam hal ini perlu digalang, perlu dikerahkan sehingga semua itu bisa berwujud sesuai dengan sastra. Yang kedua,
kita mempersiapkan upakara dan upacara sebelum puja wali. Penyuman dan Sebu ini Pak Wayan, bagaimana persiapan kita pada saat melaksanakan puja wali? Persiapan itu luar biasa banyaknya. Buat ini, buat itu, dan lain sebagainya, semua melaksanakan kegiatan itu. Nah, yang keempat, itu melaksanakan yang disebut dengan bakti. Bakti disebut dengan ngayah. Ngayah. Kita semua itu melaksanakan bakti, ngayah, dan lain sebagainya dengan tulus dan ikhlas, dengan labda karya. Nah, sehingga semua itu hanya ada keinginan daripada umat kita itu sendiri. Dan yang terakhir adalah merupakan satu kegiatan-kegiatan yang semua berkaitan tentang keagamaan. Semua menyangkut keagamaan itu adalah merupakan keinginan, ketulusan, kesucian, labda karya, sehingga suasana itu dapat berjalan dengan lancar. Itulah kira-kira Bu ini, Pak Nyoman, terkait dengan bagaimana wujud kirti yang ada di dalam masyarakat itu. Ya. Nah ini kalau misalkan sekarang kayak di pura otomatis yang memang mungkin pemuda-pemuda atau generasi muda yang ada di luar Bali, sudahkah menurut Ratu Pandito melaksanakan kirti ini sendiri untuk anak-anak muda pada saat ini? Matur susemo, terima kasih. Khususnya Ratu yang berbicara di Provinsi Banten ini, dari semua paguyuban mulai dari Banjar seprovinsi Banten, mulai dari parisade baik tingkat provinsi, kabupaten, kota, termasuk ikatan para remaja, termasuk pesantian, ibu-ibu, kegunaan lain sebagainya, sangat guyup. Sangat guyup dan kirtinya itu terlaksana, terwujud dengan baik. Justru baru-baru ini di Pura Kertajaya Tangerang itu melaksanakan metatah. Itu metatah massal. Itu pelaksanaannya, persiapannya luar biasa. Disitulah kirti itu muncul. Orang ngayah tidak pernah mengeluh, memberikan punyo tidak pernah mengeluh, memberikan sumbangan, baik yang ada sukarela maupun yang telah diwajibkan oleh panitia juga tidak pernah mengeluh. Sehingga semua acara ini khususnya di Provinsi Banten, baik laksana puja wali maupun pelaksanaan menusayatnya, fitriannya dan lain sebagainya, semua dilaksanakan dengan guyup. Semua dilaksanakan. Pelaksananya dengan kirti, dengan pedulian, didukung oleh Ketua Banjar. Dari sembahyang dan juga berdoa itu sendiri. Kalau misalkan tadi sembahyang, berdoa, kenapa lama dan kemudian kenapa dibiasakan dengan Pisandia terlebih dahulu. Dan tadi pertanyaan terakhir terkait juga dengan Tirta dan juga Wija, bahwa memang dari masing-masing hal itu sendiri memiliki makna yang juga diatur dalam sastra kita di agama Hindu, begitu nggih Ratu Pandito dan juga Bapak dan juga Ibu. Nah ini dari sekian yang sudah kita sampaikan tadi, Ratu Pandito mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai kesimpulan perjumpaan kita pada hari ini, silakan. Om Swastiastu, pemirsa televisi dan umat Hindu yang berbahagia. Yang tadi kita berbincang-bincang mengenai topik yang dibicarakan pada pagi hari ini adalah mengenai persembahyangan dan berdoa. Jadi di dalam persembahyangan dan berdoa tadi Ratu sudah sampaikan bahwa dalam persembahyangan itu ada aturan-aturan yang jelas, baik dalam bentuk kelompok maupun dalam bentuk perorangan. Jadi baik ada yang mengatur dan ada juga bersembahyang sendiri-sendiri. Sedangkan di dalam berdoa itu tidak ada aturan khusus. Jadi tidak ada yang mengatur, artinya mempunyai kebebasan. Bagaimana mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa, diberikan kebebasan, bisa dalam wujud yoga, bisa dalam bentuk meditasi, dan bisa dalam bentuk meditasi termasuk samadhi dan lain sebagainya. Dan tadi juga banyak pertanyaan dari Pak Gede, dari Bu Weno dan lain sebagainya. Kenapa sih sembahyang itu lama? Kenapa sih sebelum sembahyang itu diawali dengan Trisanya? Nah ini kami tegaskan untuk menjawab sebagai tuntunan umat Hindu dalam melaksanakan persembahyangan ini, tertuang di dalam kitab suci Weda Mandala Sukta 54 Mantra 6. Itu sudah diatur semuanya. Makanya kami umat Hindu dimanapun berada
mari kita sama-sama meningkatkan jenana kita, memahami Weda, memahami sastra, sehingga kita tidak selalu memberi info kepada umat itu nak mulo keto. Nah, ini kan suatu hal yang luar biasa. Nah, tadi juga terkait setelah kita bersembahyang, kita memperoleh tirta dan memperoleh bijil. Jadi, makna daripada bijil itu adalah bagaimana menumbuh kembangkan benih yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Nah, sehingga tadi terkait dengan metite, membijil dan lain sebagainya itu adalah merupakan suatu hal yang luar biasa. Sehingga selesai persembahyangan ini rasa hati kita merasa tenang, merasa gembira dan merasa hening. Saya kira begitu Pak Nyoman, Pak Gede, Bu Weno, terima kasih. Luar biasa sekali Niki, semua atas pencerahannya dari Ratu Pandita juga. Dan untuk itu pemirsa TVRI dan juga umat sedharma yang menyaksikan program Mimbar Agama Hindu hari ini sudah dicerahkan oleh Ratu Pandita terkait perbedaan antara sembahyang dan juga berdoa. Untuk itu marilah umat sedharma kita senantiasa melaksanakan persembahyangan 3 kali sehari, yaitu puja Trisandye dan juga berdoa dapat dilaksanakan pada saat memulai aktivitas bahkan sebelum istirahat malam. Dan terima kasih untuk Ratu Pandita yang sudah hadir dan memberikan pencerahan. Pak Gede dan juga Bu Wena, terima kasih sudah hadir di program TVRI kali ini. Dan terima kasih juga untuk Anda pemirsa TVRI yang sudah senantiasa bersama kami. Saya Nyoman Pradnya-Nugraha mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Ida Sang Yang Widiwasa. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om.